Ikhwani rahimakumullah, melanjut pelajaran kita di dalam kitab Al-Akhlaqul lil Banin, lanjutan yang waktu itu ya, beberapa minggu yang lalu, masih berkenaan dengan adabul waladi ma'ajiranihi. Adab-adab tata krama seorang anak kepada tetangga-tetangganya. Kan kemarin di beberapa minggu yang lalu kan dikatakan karena kita ini hidup bersosialisasi, nggak mungkin kita nggak punya tetangga. Maka carilah tetangga yang bisa membuat kita nyaman. Jadi kemarin dikatakan aljar qoblada, tetangga terlebih utama sebelum rumah. Kalau ente mau masuk dimanapun, ente mau duduk dimanapun, karena perhatikan dulu yang namanya tetangga. Sebab dari tetangga maka ente akan terbentuk di lingkungan tersebut. Anak-anak kita akan terbentuk dari sekitaran kita punya tetangga. Jadi entenya wali lagi tinggal di tempat nggak bener, nggak bakalan bener. Bahkan kalau andai kata ente tinggal di satu tempat yang isinya maksiat kepada Allah, andai kata bala turun, Allah nggak mandang walinya, nggak mandang ente ibadahnya. Al bala yaum, musibah itu menyeluruh. Musibah itu menyeluruh. Ente mau ibadah lagi, tapi lingkungannya maksiat semuanya. Keras. Kalau turun bala bukan satu doang, bukan satu dua doang, bukan yang mabok doang yang pada kena, semua kena. Nah, jadi itu dia. Kemarin tuh adab-adab seorang anak kepada para tetangganya. Nah sekarang kita lanjutin. Fata'addab ayyuhal waladu ma'ajiranik. Maka beradablah engkau wahai seorang anak kepada tetangga-tetangga engkau. Jadi dianjurkan kita nih, mobil khusus yang udah dikenalkan, yang udah kenal, udah masuk di dalam lingkungan ilmu, di dalam lingkungan majelis ilmu, udah dianugerahkan bisa hadir di majelis ilmu, maka ente mesti tunjukin adab-adabnya engkau kepada para tetangga. Bukan kita lagi bilang nih gue adab nih, enggak. Ente contohin aja. Ente contohin di dalam kehidupan sehari-hari ente. Bedain ketika ente nuntut ilmu, beda karakternya, beda sifatnya, beda ngomongnya, beda nongkrongnya. Sama siapa? Sama mereka yang enggak nuntut ilmu. Kalau ente nuntut ilmu, ente kelakuannya sama mereka, ya. Ini nggak ada contoh. Kalau entenya rapi, entenya akhlak rapi, ntar kata orang-orang, tuh, lo ngaji sono lo ngikut sama si Fulan jadi rapi banget dulu mah, ya Allah. Rekelan banget dulu kalau bahasa kita mah. Sekarang rapi banget lo ngaji sono biar kayak dia lo. Ente nggak bilang nih saya berakhlak, enggak, ente melakukan akhlak ini, ente lakukan kepada mereka tetangga. Ntar ente dijadikan apa? Dijadikan bahan contoh. Kalau entenya berubah, ntar orang pada ngikut karena kelakuan ente. Ente nggak usah ajak, ngikut sendiri ntarnya dia pada. Nah, jadi begitu. Jadi beradablah engkau wahai seorang anak kepada tetangga engkau. Wa farrih qulubahum, dan girangkanlah hati-hati mereka. Girangkanlah hati-hati mereka. Tetangga kita bikin girang, coba girangin tetangga. Tapi kan dia orangnya begitu, nggak ada urusan, biarinin orangnya begitu, kayak biarin. Yang penting tugas ente adalah menggirangkan hati mereka. Bagus loh menggirangkan hati seseorang, apalagi mereka muslim. Idkhalus surur fi qulubil muslim, ini luar biasa. Memasukkan kegembiraan kepada hati-hati mereka orang-orang muslim, ini perkara luar biasa.
Jadi biarpun kita nggak mesti pakai duit, kelakuan kita, omongan kita. Jadi girangin mereka bukan ente kasih duit tiap hari, tekor gitu. Girangin hati mereka, ngomong kita baik, yang tua kita anggap tua, yang baik kita kasih sayang kita sama mereka, yang kecil, begitu caranya. Jadi farrih gulubahum, dan girangkanlah mereka. Ini bi an tuhibba auladahum, dengan sekira-kira gimana menggerakkan hati mereka, ente cinta kepada anak-anaknya, sayang sama anak-anaknya. Ente bertetangga ente punya anaknya kecil, ente sayang tuh anaknya. Ngerti gak? Sayangin anaknya. Ente ngomongnya baik, ente perlakukan baik itu anak. Entar kalau ente begitu, orang tuanya juga girang. Begitu caranya. Jangan kalau mau anak tetangga ngapain? Galak kamu anak tetangga, nggak boleh. Mereka datang ke rumah kita kan tahu sendiri kalau bertetangga, apalagi yang model-model kayak kita ini, kayak Raden Saleh, mungkin yang rada ngampung gini kan. Kadang-kadang kan anak tetangga warawiri di depan kita, masuk rumah kita, biarin. Kalau bisa kita kasih didikan, dikasih didikan di situ. Ketika dia lagi dia lagi masuk ke rumah kita. Misalkan mau maghrib, pulang. Maghrib nggak boleh kemari, pulang dulu sono. Ayo maghrib nggak boleh keluar, masuk pulang ke rumah. Itu didikan salah satunya. Kalau udah kemalaman, udah kelewat malam, suruh pulang. Ayo udah malam. Istirahat, bobo, ayo cepetan. Pulang, besok main lagi ke sini. Begitu caranya. Jadi cinta, sayang sama kepada anak-anak anaknya ngenekin. Nah, itu dia tuh. Anak yang nekin. Anaknya sialan banget kan. Alhamdulillah deh. Enggak, ntar kebayang kalau anak itu main ke rumah orang. Jadi ente tuh begini caranya. Ntar kalau anak ke rumah orang bagaimana ya? Kalau anak kita ke rumah orang, kira-kira bagaimana tuh? Kita baik sama anak orang nih, supaya nanti kelak anak-anak kita diperlakukan juga sama kayak kita melakukan anak-anaknya mereka. Kan kebayang anak lo di sono dicubitin misalkan, anak lo diomelin, anak lo diusir, diajak dikata-katain, ngomong gak enak. Coba ente bayangin seperti itu coba. Soalnya anak kita nanti bakalan begitu, lari sono, main ke sono, lari sono, main ke sono. Itu dia yang mesti kita perhatikan. Jadi anggaplah dia udahlah namanya anak kecil. Jadi cinta kepada anak-anaknya mereka. Wa tabtasima amama wujuhihim, dan juga tersenyumlah engkau amama wujuhihim, di depan mereka. Senyumlah engkau di depan wajah-wajah mereka. Ketemu sama mereka, sama anak-anaknya, senyum. Nggak kenal, yang penting senyum. Kalau nggak kenal nama berarti itu nggak mesti kita putus komunikasi, enggak, minimal senyum lah. Ya orang tua kita panggilnya Pak, di atas kita manggilnya Bang, di bawah kita mana dek, bahasa kita tegur. Jadi kita mesti mencairkan suasana. Kalau kita nggak kenal, kadang-kadang kan tetangga kita nggak kenal, ya, tapi nggak melepas kita untuk apa? Lepas komunikasi, enggak. Ketemu kita senyum. Berangkat Pak, baru pulang. Tegur, mampir ngopi, begitu. Kalau dia melengos gimana? Biarinin aja. Kita udah cengar-cengir, dia melengos aja udah. Yang penting kita jangan. Biarin dia mau begitu, yang penting kita jangan. Kita lakukan, kita berbuat baik aja. Adapun respon dari mereka itu nanti urusan belakangan. Dia mau baik ya timbal balik atau dia mau nggak baik, urusan mereka. Yang penting kita ini berbuat baik. Wa tal'aba ma'ahum bi'adabin, dan mainlah engkau bersama mereka dengan adab. Mungkin kalau bahasa kita main kan buat anak kecil ya. Mungkin kita nongkrong lah, kita ini nongkrong, kita jalan, kita mungkin hangout, ya gak?
kemana keliling jalan, pokoknya intinya sama mereka tetangga ataupun anak-anak tetangga kita mesti berbuat baik. Kalau main ya main silahkan sama mereka, nongkrong silahkan, yang penting baik, positif. Terus lagi apa itu? Wahdhar an tatakhasama ma'ahum, dan hindarilah engkau bahwasanya engkau itu tatakhasama, saling berselisih sama mereka, berselisih atau berselisih gak cekcok, kalau bahasa kita cekcok, hindarin tuh. Wahdhar an tatakhasama ma'ahum, hindarilah engkau kepada mereka itu selalu berselisih. Gara-gara ceban selisih, ya kan? Gara-gara ini selisih, gara-gara rokok selisih, gara-gara ini selisih. Hindarin nih hal-hal seperti ini. Banyak kita kadang-kadang nongkrong bareng cekcoknya banyak, nongkrongnya bareng cekcoknya banyak. Kalau cekcoknya banyak, hati kita jadinya ngejauh, zahirnya deket tapi batinnya jauh. Nongkrongnya mah bareng, cuma hatinya udah nggak ada ngoneknya sama dia. Nongkrong ada dia pegel, yang ono gondok, ya ada dia lagi. Coba kalau ente hatinya deket, nongkrong sama dia itu kalau dia nggak ada, si Fulan kemana tumben nih? Telepon, bahasa kita mah. Jadi yang penting al-gurbah ini biru, kedekatan ini apa? Dengan hati. Ente sama temen deketnya itu karena Allah, dari hati ke hati. Ente deket sama siapa? Karena Allah, dari hati ke hati. Kalau temen mah ya Allah, kalau kita ladenin tiap hari juga ya Allah, pegel kita ngadepin dia juga. Pagi dia, siang dia, sore dia, melek mata dia, wah, dunia kayak sempit banget. Tapi enggak, kalau ente jarang berjumpa, jarang ketemu, tapi ente hati ente main deket, enak. Jadi gitu, hindarin kepada teman yang namanya tatakhasam ma'ahum. Tuh ente hindarin yang namanya berselisih, cekcok. Apapun sebabnya, kalau ada masalah ente mesti hindarin masalahnya. Kalau ceban nih, ceban 20 misalkan nih, ya, panggil temen lo, ini bagaimana nih? Katanya gini, langsung dibahas, jangan didiemin. Padahal yang dilaporin, yang dikabarin nggak sesuai keadaan kalau bahasa kita mah. Jadi hindarin yang namanya seperti itu tuh. Hindarin selalu apa namanya tatakhasam ma'ahum, yaitu selisih atau cekcok. Au ta'khudha lu'abahum bighairi idzni minhum. Karena ini kan dibilang kan kitab untuk madrasah anak-anak ibtida'. Makanya di sini diibaratkan atau ente hindarin juga mengambil mainan mereka tanpa izin. Berarti kalau kita udah hitopnya kita anak-anak gede, ya berarti mungkin mengambil barang. Ya, hindarin oleh engkau bahwasanya engkau mengambil barang-barangnya teman-teman tanpa izin dari mereka. Mungkin udah merasa dekat, ya kan? Main ke rumahnya merasa deket, kalau main comot aja barangnya nggak boleh. Atau ente ngambil sesuatu barangnya dia, misalkan sendalnya, aku pakai lu nggak izin dulu, nah swipe gue deh mah, jalan, nggak boleh. Wah itu namanya kalau di dalam kitab fikih namanya babul ghasab, make tanpa ada izin. Udah merasa deket kan, kadang-kadang kan gitu merasa deket jadi nyepelehin, helm main pakai, ya kan? Ini nih nggak boleh. Ente walaupun minjem itu adabnya nggak ada, walaupun temen ente redo, ini namanya temen deket bagaimana sih, ya kan? Pakai lagi, cuma kan min nahiyatil adab, dari segi adab nggak ada ente, walaupun temen ente redo tetep. Kan pakai sendal kita, lalu gua kemana nih? Pakai masih Fulan tuh. Oh, tapi dari segi adab nggak bagus.
Sama teman dekat boleh dia begini kalau bahasa gitu, cuma sama yang baru kenal jangan lu. Baru kenal motor yang main pakai. Nanti lu pulang digebugin sama dia. Nah, jadi gitu, nggak boleh tuh ente apa namanya tadi bercekcok sama teman ente atau ente mengambil sesuatu barang-barang dia tanpa izin dari teman ente, nggak boleh. Au taftakhiru alaihim bimalabisika, atau engkau bersombong-sombong alaihim atas teman-teman tuh, atas teman-teman yang tadi, bimalabisika dengan apa? Dengan baju-baju engkau. Ente sombong sama dia karena ente dianugerahkan apa? Kelebihan. Ente mungkin bisa beli baju yang bagus, bisa beli kain yang bagus, bisa beli celana yang bagus. Terus ente apa? Taftakhir alaihim, kau sombong kepada mereka dengan apa? Dengan baju-baju engkau, pakaian-pakaian engkau. Nggak ditanya, nggak apa. Pak lihat nih, lihat baju gue. Lo nggak lihat baju gue nih, lihat dong. Iya gue tahu, lo tau gak harganya berapa? Kayak bocah ya. Nggak boleh. La taftakhir alaihim bimalabisika, jangan engkau bersombong-sombong kepada mereka, atas mereka dengan pakaian-pakaian engkau. Allah nggak mandang pakaian kita, Allah nggak mandang zahir kita, yang Allah pandang hati. Makanya dikatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Allah enggak memandang kepada suar tubuh kita, bentuk kita, gambar zahir kita. Allah enggak mandang lo mau tinggi kayak, lo mau pendek kok, mau hitam kayak, mau bule, mau glowing kayak istilahnya. Allah enggak mandang begitu. Allah nggak mandang tuh. Jadi urusan zahir Allah nggak bakalan pandang, karena Allah nggak memandang ke zahir. Yang Allah pandang adalah ke batin. Niat ente dipandang, hati ente dipandang, maksud ente dipandang, tujuan ente dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun zahir ya cuma kan al-zahir yadullu 'alal zahir, kebanyakan itu menunjukkan kepada batin. Kebanyakan zahir ini menunjukkan dalaman hati kita. Yang keluar dari hati ente, yang keluar tuh yang zahir itu dia yang di dalamnya seperti itu. Tapi nggak masalah, ente bagusin pakaian nggak masalah. Cuma jangan niat sombong. Beli baju yang 1 juta, kalau bisa lo beli. Pakai. Terus dilihat, oh gila baju 1 juta, sombong amat loh. Nah emang gue bilang sombong, paham nggak? Jadi pakaian yang kita pakai silahkan lo mau yang keren kayak, yang mewah kayak, nggak masalah. Cuma ketika niat pakai jangan lo buat sombong. Pakainya niat buat tutup aurat. Itu kan kadang-kadang beli, ya Raden Saleh punya, gue doang nih. Raden Saleh gue doang yang punya nih. Jangan. Jadi taftakhir alaihim bimalabisik, jangan kau sombong kepada teman-teman, kepada mereka dengan pakaian-pakaian engkau. Ente pakai cuma niatnya satu, niatnya tutup aurat. Apapun pakaiannya, kalau ente niatnya ibadah jadi ibadah. Pakaiannya gocap, cepet 200. Kalau ente pakein buat niat ibadah jadi ibadah. Cuma mantesin nih, cuma mantesin. Lo kalau mau pakai apa-apa tuh ngaca, mantesin maksudnya, ngerti gak? Mantesin mungkin masalah warna, masalah gedenya, masalah size-nya, mantesin. Kalau keluar jadi bahan kan nggak seru. Kalau bahasa gitu mantesin lah. Kalau ente bisa mantesin yang jelek jadi bagus, yang repot nggak bisa mantesin yang bagus jadinya jelek. Ada orang yang pakai apa aja pantas. Ya mungkin warnanya juga, ya maksudnya warna dianya. Aduh yang pakai pakaian bagus, mahal, dipakai sangken KW murah. Padahal dibeli aja udah mahal-mahal.
Poncol lo ya. Dibilang poncol tuh baju. Jadi nggak boleh tuh sombong-sombong dengan pakaian engkau, au darahimika, atau dengan dirham engkau. Nggak boleh sombong di dalam pakaian, nggak boleh juga sombong di dalam apa? Di dalam keuangan. Rupiah yang kau punya bukan buat dijadiin sombong-sombongan. Sekarang kan gila, wah, duit tumpukan diliatin, panggil akhirnya polisi. Banyak yang gitu. Apa namanya? Apa istilahnya tuh? Crazy apa? Crazy rich. Wah, tongolin, panggil bohong katanya. Enggak mobil mewah katanya, harat, nipu katanya. Jangan. Tenggerinya kena ain, tuh gak kena ain. Kena orang mandang kepada sesuatu, ya Allah. Akhirnya jadi berarakan urusannya. Gak boleh mandape sombong apapun yang ente miliki, ente berbuat sombong, ini gak pantas. Ibadah yang ente lakukan, ente mau jadiin bahan sombong-sombongan, gak pantas. Semuanya yang mereka miliki, yang kalian miliki nggak bisa dijadiin bahan untuk sombong-sombongan. Muka lo keren, terus lo mau sombong-sombongin, ya, nggak usah. Ntar kerennya itu bakalan pudar. Yang cantik sombong-sombongin dengan kecantikannya, sebentar, sesaat, ya. Nggak boleh. Sesuatu yang ente miliki ente jadiin sombong, itu akalnya apa? Akan apa? Dihitung dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ente merendah tapi niatnya sombong. Baju keren nih. Ini mah baju murah. Tapi hatinya apa? Wah. Niatnya ngerendah tapi hatinya lihat. Lu bisa aja lo. Padang ya. Makan belum? Aduh, nggak boleh tuh. Terus lagi, wa idza a'tatka ummuka ta'aman aw fakihatan fala ta'kul dzalika wahdak wa auladu jiranika yanzuruna ilaik. Dan ketika ibu engkau memberikan engkau makanan atau buah-buahan, jadi ini misalkan ini digambarin sekarang. Misalkan jika ada yang berikan ente makanan atau mungkin buah-buahan apapun jenisnya, pemberian dari ibu dari siapapun, ketika ente mendapatkan itu semua, maka fala ta'kul dzalika wahdak, jangan kau makan sendiri. Halnya bagaimana? Wa auladu jiranik yanzuruna ilaik. Makan ente nggak boleh sendiri kalau di sekitaran ente ada orang yang melihat kepada engkau. Ente lagi duduk nih, mungkin misalkan lagi duduk ada yang ngasih makanan, orang rumah kah, siapakah, dikasih bakso. Jangan langsung buka makan di situ, basa-basi. Nawarin bener-bener maksudnya. Makan nggak? Nih gue ada bakso nih. Udah. Serius, bagi dua nih kita berdua makannya. Lu sih nggak ngomong, kalau lu mau datang mah gue beliin tadi. Dia nggak tahu mau ada tamu. Pesan makanan, tau-taunya dia datang. Lu makan nggak? Enggak, udah serius. Tawarin, nanti dia mau kah atau dia nggak mau, nanti urusan belakangan. Cuma yang ditawarin jangan. Biarpun lo lapar, ya lo lihat siker sebaso satu berdua kan. Jangan kemaruk gak? Jujur banget lo mah. Beda sama lugu sama kemaruk tuh beda. Ya udah boleh ambil sendok dah. Gak usah, udah lo makan, gue ngopi, gue mau kopi aja, bikinin gue kopi dah. Nah kan enak, jadi yang punya juga nggak gimana ya, makannya juga nelennya enak. Kecuali yang bisa dibelah gitu, dibawa martabak nih satu. Wah kebetulan tuh, makan deh tuh, yuk makan, cobain.
Ya kalau bakso gitu misalkan, makan berdua kan, ya Allah. Sama bini aja kita jarang-jarang makan bakso berdua. Makanya emak lu. Ente tuan rumah mesti peka, tamunya juga mesti peka. Tamu mesti peka, walaupun ente datang dalam keadaan lapar, makan nggak lo? Ente punya teman mungkin ya, seadanya, nggak lo makan dah udah kenyang. Kayak gue kemarin, gue mau ngopi di sini, kalian ngobrol, udah lo ngopi ya, gue makan dulu ya, makan dah, sono dah, ente di depan duduk, begitu caranya. Jika ibu engkau memberikan engkau makanan atau buah-buahan, jangan kau makan sendiri. Wa auladu jiranik, dan tetangga, anak-anak tetangga engkau yang duruna ilaik, memandang kepada engkau. Ini ada makanan datang satu. Ini kita ngomongin bab anak kecil dah. Kalau anak kecil mah mungkin baksonya bisa kita colok satu ya. Ada tetangga kita nih, kita lagi beli bakso, dan tetangga kita datang. Nih, makan. Kalau kini garpu satu. Kalau lu kan, waduh. Dicolokin atuh, ngambek lu. Pokoknya kalau ente datang, ente lagi ada tamu, ente tuan rumah, ada tamu datang, posisi ente mungkin dapat makanan, dapat hadiah, langsung maksudnya ente tawarin, atau ente lagi posisi lagi mau makan, tawarin sama mereka. Kalau emang ada lebih, ya bukan basa-basi, nawarin bener. Cuma kadang-kadang kan lawan kita ini yang rada keras nih. Ya lu gini hari baru datang, lu makan nggak? Ya boleh, emang gue lapar. Samennya malu tuh. Nyamain aja. Ngerinya sohibul bait kagak punya duit. Paham gak ente? Sohibul bait ngerinya nggak punya duit. Ala kulli hal. Tapi ngejamu tamu keren loh. Keren. Jangan ente anggap itu disia-siakan sama Allah. Kalau bisa jamu tamu. Coba lihat sikon ya. Lihat sikon, tamunya mesti peka, kitanya juga mesti bener-bener, jangan basa-basi. Ketika dibilang mau bikinin ngopi, boleh, ya kopinya habis teh deh. Kopinya ditawarin kopi, giliran bilang mau, ya udah teh aja deh, kopi habis. Aduh. Terus lagi wahdhar aidan antas tahzi'a bijiranik, dan juga hindarilah bahwasanya engkau itu istihza. Istihza ini kalau bahasa kita meremehkan, merendahkan, itu namanya istihza. Istihza itu merendahkan atau meremehkan kepada tetangga engkau. Nggak boleh ngeremehin tetangga dengan ucapan, dengan perbuatan, pandangan. Tetangga kita negor kita, itu motornya baru bang. Ya udah deh, lo nggak mampu deh. Nggak mampu deh lo. Motor baru nih. Iya lah, lu mah nggak mampu. Ada gitu tuh ngomongan kadang-kadang tuh nggak nyemes. Waduh. Niatnya ngerendahin lagi, abis udah. Udah pulang bang, atau bang mau jalan? Iyalah, gue kerja, lo kan nganggur. Jangan, nggak boleh. Jawab aja, iya bang. Jalan dulu ya, assalamualaikum. Jalan. Kadang-kadang kan ngomongan gitu ngebalik ini luar biasa, jelek kalau bahasa gitu mah. Jadi hindarin tuh yang namanya ente merendahkan atau meremehkan dengan omongan, pandangan. Aja nggak ngomong, cuma mandang dia itu mandangan apa? Ngeremehin banget, nggak boleh. Atau perbuatan ente ngeremehin dia, nggak boleh. Au tarfa sautaka waqta naumihim, atau engkau mengangkat suara engkau di waktu mereka tidur. Nggak boleh, hindarin tuh. Ketika ente bertetangga, apalagi mungkin ya dempet dah, atau dempet gak?
mepet banget, padat lah kalau bahasa kita mah. Ketika mereka tidur, ente jangan berisik. Ketika mereka tidur, ente jangan berisik. Ya maksudnya melakukan hal-hal yang di luar batas. Ya, ente mereka jam 10, jam 11 tidur, lu ketel setel musik pelanin. Bukan dilarang buat nggak boleh setel musik, pelanin. Yang denger lu aja udah, sekitar lu aja tuh. Jangan sampai bahasa sampai cetung. Gila, waktunya tidur, mereka kerja besok pagi, mereka tadi capek, lelah, mau istirahat. Suara ngobrol pelanin, bercanda temponya pelanin. Boleh bercanda silakan, lo mau injek-injekan lagi silakan. Cuma pelan. Ini udah gedebuk suara juga cekakak. Waduh. Gila bercanda silakan, lo mau cekakak cekikik cuma pelanin temponya. Kalau siang bolehlah, emang siang kan biasanya kan orang kan pada melek, orang pada apa ya? Pada melek, pada aktivitas. Jadi suara lu tuh ketutup tuh. Beda suara siang sama suara malam beda. Ngetrek-trekan siang belum tentu sampai seberang kedengeran. Tapi kalau malam sampai mana-mana suara lu kedengerannya. Terus lagi au tarmiya buyutahum, atau hindari juga nggak boleh melakukan apa yang kau melempari tembok-tembok mereka. Nggak ada gitu mah. Itu yang ngelemparin tembok orang pernah gak? Nggak pernah gitu mah, insyaallah ya. Au tuwassikha judranaha wa sahatiha, atau ente ngotorin temboknya atau halamannya. Ngotorin tembok oke lah. Ini kelakuan kita dulu ya. Tembok itu coret-coret, udah kencingin. Ya, pagi bu, Allah baunya. Jadi ngotorin tuh ente coret-coret, mungkin ente buang ludah di situ, ente buang sesuatu yang kira-kira meper lah di situ. Ini nggak boleh, mestinya nggak boleh dilakukan. Ya, tapi kan kita udah hatam deh ya. Kita udah hatam dah. Kalau sekarang masih begitu kan kebangetan. Ngencingin tembok orang, ya kagak kan lu. Wasahatiha, mungkin pekarangannya ente kotorin. Ya, dulu mah kita enggak deh. Ini tembok iya makgul, tembok masih masuk akal dah. Au tanzuru ilaihim min thughufil judrani wal abwab, atau hindari juga pada engkau bahwasanya engkau memandang kepada mereka, engkau melihat kepada mereka min thughufil judrani wal abwab, dari lubang-lubang jendela, dari lubang-lubang tembok atau lubang-lubang kalau bahasa kita ngingin tip. Nggak boleh nih. Dihatam belum ngintip? Hindarin tuh katanya tuh, bahwasanya engkau memandang kepada mereka min thughufil judrani wal abwab, dari lubang-lubang tembok atau lubang-lubang pintu. Nggak boleh, haram. Kita nggak boleh memandang kepada mereka. Makanya bahkan dikatakan kan apa ya, adabnya Islam ini luar biasa. Adabnya Islam ini sungguh luar biasa. Bahkan kalau ente mau masuk ketok pintu orang, ente habis ketok, ente minggir. Ngerti gak? Misalkan pintu kan kalau bahasa kita kan mungkin kelihatan ke dalamnya kan. Ketika ente ketok, tok, assalamualaikum, entenya minggir ke arah tembok. Waalaikumsalam. Supaya apa ngintingin minggir ke arah tembok? Ketika ente dibukain pintu sama sahibul bait, ente nggak memandang langsung ke dalam, mungkin nanti pandangan ente ke sesuatu yang nggak pantas dilihat. Mungkin di dalam ada orang yang nggak pakai kerudung, ngerti gak? Mungkin ada sesuatu aibnya yang ada di dalam. Jadi ente nggak langsung waalaikumsalam, pas dibuka namanya mata kan begitu tuh sendiri, apa juga dilihat. Biar ente aman, ente minggir ke arah pinggiran kanan atau pinggiran kiri. Supaya apa ya, ketika tuh sahibul bait buka pintu, nggak ada pandangan yang jelek yang kita lihat nih sebagai tamu. Mungkin anak-anaknya lagi nggak pakai kerudung, mungkin istrinya nggak pakai kerudung. Jadi adab. Jadi bukan assalamualaikum tok main buka. Jangan.
Kecuali rumah lu dah nggak ada yang waalaikumsalam, lu mau buka dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, atau nggak ada yang jawab, belum buka aja langsung ya rumah lu. Kalau rumah orang jangan. Paham nggak? Kan kadang-kadang kita assalamualaikumnya di dalam, merasa deket. Nah, ini tetangga gue nih, sohib gue deket, udah, assalamualaikum, udah di tengah ruang tamu, assalamualaikum. Merasa, karena mungkin selalu bolak-balik, merasa deket kan gitu kan sama orang yang deket kan, paham gak ente? Orang lain nggak berani ngatain dia, ente doang yang berani ngatain dia. Nah, ente gorib nih sama dia nih. Orang manggil abang, ente doang manggilnya Panjul. Orang paling nggak berani, ente merasa deket karena ente berani begitu. Paham gak ente? Orang lagi pada hormatin dia, lo doang main panjul aja. Jadi hal-hal seperti ini nih, jadi hindarin tuh katanya. Biarpun ente merasa dekat, tapi tetap jaga adab, jaga akhlak. Siapapun dia, kalau ente dekat nggak masalah. Panggilan mah itu hal lumrah. Mau dari kecil dipanggil Peang. Kayak kalau yang namanya, begitu lupa namanya siapa? Namanya siapa? Gue lupa tuh anak ya. Si Peang. Ya udah dari kecil kita panggil Peang. Sampai lupa nama aslinya. Ada yang nanya kita, Pak kenal Fulan Pak? Fulan siapa ya? Orang gang sini. Rumahnya di sini dekat sini. Nomor sekian. Siapa ya? Siapa nih namanya? Kenal gak lo si dia? Oh no si Peang. Oh Peang. Kadang-kadang julukan lebih familiar loh. Julukan lebih familiar. Orang nggak ada yang kenal. Contoh deh, Akhi Mada almarhum. Ente tanya Ahmad bin Hasan nggak ada yang kenal. Ahmad mana lo? Mada. Oh Mada, udah. Jadi julukan atau mungkin poyokan kalau bahasa kita ya, lebih kemana-mana. Jadi kalau ente nama aslinya bahkan sekampung Raden Saleh kadang-kadang kita nggak tahu namanya siapa. Julukan jadi udah lebih familiar, ya kan? Contoh. Kita sebutin sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah. Julukannya apa? Panggilannya Abu Hurairah. Nama asli siapa? Bukan Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Juga nanti riwayatnya Abu Hurairah. Ada di hadis Abu Hurairah lebih familiar julukannya ketimbang nama aslinya. Jadi begitu. Jadi hindarin tuh tadi tuh ente masuk ke rumah orang, ngetok, minggir, Assalamualaikum, jendela dilongok. Ya. Jadi itu mas'alatul adab. Semakin ente beradab, semakin banyak ente berlakukan adab, ente berbuat dengan apa ya? Dengan tuntunan adab dan akhlak, maka ente semakin mahal. Segala sesuatu semakin mahal, semakin banyak, semakin murah. Segala sesuatu ente mau apapun juga, segala sesuatu kalau ente makin banyak, makin murah. Contoh ente belanja deh. Belanja. Beli rencengan sama beli satuan sama beli satu dus beda gak? Harganya. Mungkin yang warung lebih paham. Barang belinya satu beda, belinya selosin beda, belinya kodian beda semuanya. Kecuali adab, makin banyak makin mahal. Kalau adab makin banyak makin mahal. Jadi jangan ente anggap remeh adab. Kalau yang anggap remeh adab, maka nanti akibatnya dia akan disiksa sama Allah, dihukum sama Allah jadi ngeremehkan sunnah. Kalau udah ngeremehin adab, maka dia akan meremehkan Kalau udah meremehkan sunnah, dia akan meremehkan yang wajib. Oh, terus aja gitu. Udah ngeremehin yang wajib, khalas. Udah nggak bakal dikerjain untuk kewajiban semuanya. Itu aja insyaallah malam hari ini, mudah-mudahan dapat ilmu yang berkah yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.